Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri, khususnya mengenai ukuran sudut. Nah, jadi ukuran sudut itu ada dua, jadi bisa dapat dinyatakan dengan derajat dan bisa dinyatakan dengan radian. Kalau selama ini kita hanya tahu tentang derajat, tapi ternyata ukuran sudut itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk radian. Jadi kalau misalkan derajat lambangnya kan itu ada lingkaran kecil di atas untuk setiap angkanya. Kalau radian lambangnya itu V radian. Jadi setiap angka belakangnya pasti ada tulisan V radian. Nah, pertama-tama kita membahas dulu tentang derajat dulu. Kalau derajat, kalau lingkaran yang kita ketahui itu pasti 360 derajat. Jadi kalau misalkan kita memutar lingkaran satu putaran penuh, itu artinya 1 dikali 360. 1 dikali 360 hasilnya berapa? Itu 360 derajat. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalkan jadi satu putaran itu 360 derajat. Kalau misalkan kita hanya memutar setengahnya saja, ini kan setengahnya saja. Kalau setengah tulisannya kan 3/2. 3/2 putaran itu berarti kita bisa kalikan 1/2. 1/2 putaran bisa kalikan 1/2 dikali 360. Hasilnya berapa? 180 derajat. Jadi kalau setengah putaran itu hasilnya 180 derajat. Kemudian kalau 1/4 putaran berapa? 1/4 putaran berarti dikalikan 360 derajat, hasilnya berapa? 90 derajat. Jadi kalau 1/4 putaran itu 90 derajat. Pertanyaan berikutnya, kalau 3/4 putaran berarti 3/4 dikali 360, hasilnya berapa? 270 derajat. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan diputar berapa kali? Kan ini kan hanya satu kali putaran. Kalau misalkan kita putar 2 kali, kita putar 3 kali, kita putar 4 kali, itu berapa derajat? Ya tinggal kita kalikan. Misalkan nih, lingkaran ini kita putar 300 3 putaran, berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 360, hasilnya berapa? 3 dikali 360 hasilnya 1000. Ya bisa kita kalikan 360 dikalikan dengan 3, hasilnya berapa? 3 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 6 18, ingat 1 tinggal 39, ingat 1 10. Jadi 3 putaran itu senilai dengan 1080 derajat. Sekarang kita lanjutkan di radian. Kalau tadi yang derajat yang kita temukan, kalau satuannya kan itu pasti ada lambang lingkaran kecil di atas untuk setiap angka. Sekarang kita beralih ke radian. Kalau radian, lambangnya itu selalunya ada V radian untuk setiap angka di belakangnya. Jadi kalau misalkan ini 360 derajat, kalau kita ubah menjadi radian itu menjadi 2V radian. Kalau misalkan di sebaliknya pun 2V radian itu hasilnya itu 360 derajat. Nah, sekarang 180 derajat itu hasilnya itu 1V radian. Kalau kita ubah pun jadi 1V radian itu menjadi 180 derajat. Nah, bagaimana cara mengubahnya dari satuan derajat ke satuan radian atau sebaliknya? Jadi radian ke derajat. Caranya bagaimana? Yang pertama, untuk derajat ke radian, misalkan ada sebuah angka A derajat, kita mau ubah ke dalam bentuk radian. Maka A derajatnya itu kita kalikan dengan V/180 derajat radian. Misalkan ada 45 derajat, kita mau ubah ke bentuk radian. Artinya 45 derajat ini kita kalikan dengan V/180 derajat. Sama dengan, berarti 45/180 derajat V. Ya, kita kecilkan. Berarti di sini kita bagi 45, di bawah juga kita bagi 45. 45 bagi 45 menjadi 1/180 dibagi 45 menjadi 4 V radian. Ingat, untuk setiap V radian kita tambahkan dengan V
radian. Artinya apa? Bahwa 45 derajat itu kalau diubah menjadi radian menjadi 1/4 V radian. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita akan mengubah A radian ke bentuk derajat. Misalkan nih, ada A radian, kita ubah menjadi bentuk derajat. Ya berarti A radiannya itu kita kalikan 180 derajat per V. Kalau misalkan tadi dari derajat ke radian, kita kalikan V per 180. Karena sebaliknya berarti 180 derajat per V. Ingat, misalkan ada 3/2 V radian. Nah, kita mau ubah ke bentuk derajat. Bagaimana caranya? Ya berarti A-nya ini kita kan 3/2 V radian, berarti 3/2 V radian kita kalikan berapa? 180 derajat per V. 180 derajat per V. Ingat, ini V radiannya habis dibagi dengan V, berarti 3 dikali 180. 3 dikali 180 itu berarti 3 dikali 180 pernya berapa, kan masih ada 2. Jadi kita bisa 180 bagi 2 kan hasilnya 90, berarti 3 dikali 90 hasilnya berapa? 3 dikali 90 itu hasilnya 270 derajat. Jadi kalau 3/2 V radian diubah menjadi derajat menjadi 270 derajat. Contoh, misalkan ada soal, ubahlah 1/3 putaran ke bentuk derajat dan radian. Ingat, cara mengubahnya seperti ini. Berarti dari 1/3 putaran kita bentuk dulu ke derajat, habis itu kita ubah ke bentuk radian. Jadi cara penyelesaian begini. Pertama, kan 1/3 putaran itu berapa derajat? Tinggal kita kalikan 360 derajat. Hasilnya berapa? 1/3 putaran dikali 360 derajat itu hasilnya menjadi 1/3 dikali 360 sama dengan berapa? 120 derajat. Nah, berarti 1/3 putaran diubah menjadi derajat menjadi 120 derajat. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk radian, atau kan sudah berbentuk derajat, berarti 120 derajat sama dengan berapa radian? Berarti cara mengubahnya dari derajat ke radian tadi itu 120 derajat kita kalikan dengan V per 180 derajat radian. Berarti sama dengan berapa? Berarti 120 per 180 V radian. Kita sederhanakan. Jadi di atas kita bagi kita bagi dengan 60, di bawah juga kita bagi dengan 60. Jadi 120 bagi 60 hasilnya 2 per 180 dibagi 60 hasilnya 3. Berarti 2/3 V radian. Jadi awalnya 1/3 putaran kita ubah ke bentuk derajat menjadi 120 derajat, dan kita ubah menjadi bentuk radian menjadi 2/3 V radian. Contoh kedua, ubahlah 3 putaran ke bentuk derajat dan radian. Ya sama seperti tadi. 3 putaran sama dengan berarti 3 dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? 1080 derajat. Kita akan ubah ke bentuk radian. Ini kan bentuk derajatnya sudah. Sekarang kita akan ubah bentuk jadi radian. Jadi atau 1080 derajat sama dengan 1080 kita kalikan dengan V per 180 derajat radian. Sama dengan, ya berarti 1080 kita bagi dengan 180 V radian. Kita sederhanakan. Ya, di atas kita bagi 180, di bawah juga kita bagi 180. 1080 dibagi 180 berarti menjadi 6 V radian. Jadi kalau 3 putaran hasilnya itu
1080 derajat kalau bentuk derajat, dan kalau ke bentuk radian menjadi 6V radian. Masuk di sudut positif dan sudut negatif. Nah, sudut positif yang kayak bagaimana? Sudut positif. Kalau sudut positif itu diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kan ini misalkan ini jam. Arah jarum jam kan berputar dari begini kan? Arah jarum jam berputarnya begini. Kalau sudut positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan di sini sudutnya besarnya 45 derajat positif. Kalau sudut negatif itu kebalikannya. Dia itu diputar dari searah dengan arah jarum jam. Jadi misalkan ini sisi awal, ini sisi akhir. Misalkan di ini sisi awal, kalau diputar searah jarum jam berarti tanda panahnya begini. Misalkan di sini sudutnya 45 derajat. Karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti ini menjadi negatif 45 derajat. Jadi kalau untuk sudut positif itu pasti diputar berlawanan dengan arah jarum jam, dan sudut negatif itu diputar searah dengan jarum jam. Sekarang yang terakhir itu mengenai kuadran. Nah, di pembagian sudut juga itu ada pembagian yang menjadi 4. Jadi kalau misalkan sudut itu berada di 0 sampai 90 derajat, dia berada di kuadran 1. Kalau misalkan dia dari 90 derajat ke 180 derajat, berarti dia berada di kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3. Dan 270 derajat sampai 360 derajat itu kuadran 4. Misalkan ada pertanyaan, sudut 120 derajat itu berada di kuadran berapa? Kita lihat 120 derajat itu kuadran berapa? Apakah dia masuk kuadran 1, 2, 3, atau 4? Ternyata setelah kita lihat 120 derajat itu masuk di kuadran 2. Kuadran 2. Nah, ini kan gampang. Terus bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan, sudut yang lebih dari 360 derajat, dia berada di kuadran berapa? Misalkan 380 derajat, dia berada di kuadran berapa? Kuadran berapa? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita bagi dengan 360 derajat. Jadi 380 derajat kita bagi dengan angka 360 derajat. 380 dibagi 360 itu kan hasilnya 1. 1 dikali 360, 360. Sisanya berapa? Kita kurangi 0, 2. Berarti sisanya 20. Ingat yang kita lihat itu 20. Jadi sisanya ini berada di kuadran berapa? 20 derajat berada di kuadran berapa? Yaitu di kuadran 1. Artinya 380 derajat itu berada di kuadran 1. Terus pertanyaan lainnya, misalkan 600 derajat berada di kuadran berapa? Ya berarti sama penyelesaiannya, kita tinggal pembagian 600 dibagi dengan 360 derajat. 600 dibagi 360 hasilnya berapa? Hasilnya 1. 1 dikali 360, 360. Kita kurangi. Berarti di sini 0, 10 kurang 6 hasilnya 4. Berarti 240. Nah, berarti sudut 600 derajat itu sama saja dengan sudut 240 derajat. Nah, berada di kuadran berapa itu 240 derajat? Ternyata berada di kuadran 3. Berarti berada di kuadran ke-3. Nah, cukup sekian video pembelajaran untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.